Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pertemuan ilmiah dengan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah. Dan insyaallah yang akan menjadi tema pada hari ini adalah tentang tafsir ahkamil Quran. Berbicara tentang tafsir, tentunya kita selalu ingin memulainya dengan mengingatkan kembali urgensi tafsir di dalam kehidupan, urgensi tafsir Al-Quranul Karim sebagai bagian upaya penting untuk menjelaskan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ayat Al-Quran agar bisa dipahami dengan baik, bisa dijalankan dengan baik, dan bisa menjadi pedoman yang membahagiakan di dalam kehidupan, baik di dunia maupun juga nanti kelak insyaallah di akhirat. Nah, siapa mufassir sebenarnya? Secara singkat, mufassir adalah orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk memahami Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, mufassir adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam metodologi tafsir. Terus yang ketiga, mufassir itu adalah orang yang memiliki wawasan tentang berbagai karya tafsir yang ada di dunia Islam. Dan yang keempat, idealnya seorang mufassir adalah sosok yang berkenan untuk menjadikan tafsir sebagai profesinya, apakah menjadi seorang penulis karya tafsir ataupun menyampaikan tafsir dalam berbagai kesempatan pertemuan ilmiah. Nah, pada hari ini kita akan mencoba melihat tafsir dari perspektif hukum atau tafsir dengan corak hukum. Pada dasarnya, secara prinsip biasanya tafsir Al-Quranul Karim itu dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu tafsir Al-Quran bil ma'thur dengan tafsir Al-Quran bil aqli atau bil ra'i. Tafsir Al-Quran bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quranul Karim berdasarkan keterangan yang bersumber baik dari Rasulullah maupun dari sahabat atau tabi'in dan seterusnya. Sementara tafsir bil ra'i atau tafsir bil aqli adalah tafsir Al-Quran yang biasanya lebih didominasi oleh keterangan yang bersumber dari mufassir sendiri. Selain dari itu, ada lagi corak-corak tafsir yang kemudian lahir di dalam ranah penafsiran sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu tafsir itu sendiri. Jika dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita hanya mengenal tafsir, yaitu apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quranul Karim, baik penjelasan itu dalam bentuk lisan, perkataan maupun penjelasan dalam bentuk perbuatan. Kemudian pada masa sahabat kita mengenal tafsir adalah apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka jelaskan tentang makna ayat-ayat Al-Quran, yang biasanya itu juga merupakan apa yang mereka dengar dulunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup. Dan kita mengenal dua orang tokoh sahabat yang paling populer tentang tafsir, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Nah, kemudian tafsir mulai berkembang setelah tadinya di awal-awal keislaman hanya disampaikan dalam bentuk riwayat. Berkembang, kemudian tafsir mulai dikodifikasi yang berawal dari kitab hadis, kemudian terpisah dari kitab hadis, ditandai dengan misalnya mulai ditulisnya tafsir yang salah satu kitabnya masih bisa kita akses sampai hari ini, yaitu tafsir At-Tabari. Dan kemudian pada periode berikutnya tafsir mulai meninggalkan sanad, periode berikutnya mulailah orang-orang ingin menafsirkan Al-Quran berbasis kepada kecenderungannya masing-masing. Nah, pada fase inilah kemudian kita sampai pada fase di mana lahir berbagai macam karya tafsir dengan berbagai macam corak. Maka di sana ada tafsir al-adabi wal ijtimai, tafsir yang berbasis kepada sastra dan sosial. Ada tafsir ilmi, tafsir yang berbasis kepada pendekatan ilmiah, dan kemudian juga ada tafsir ahkam, tafsir yang berbasis kepada hukum. Nah, di antara kitab tafsir ahkam yang pada hari ini paling populer itu adalah kitab tafsir ahkam yang ditulis oleh Imam At-Tabari yang kita kenal dengan nama Ahkamul Quran. Nah, berbicara tentang tafsir ahkam, tentunya kita ingin mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana mendefinisikan tafsir ahkam. Tafsir ahkam adalah suatu upaya untuk mengungkap maksud dari ayat Al-Quranul Karim atau khususnya pesan-pesan hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, ketika kita berbicara soal pesan hukum yang terkandung di dalam ayat, pada hakikatnya ulama sampai hari ini belum pernah sepakat berapa banyak sesungguhnya ayat hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Sebagian
beranggapan bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah ayat hukum, maka seluruh ayat Al-Quran harus ditafsirkan atau bisa ditafsirkan dengan pendekatan tafsir ahkam. Sementara sebagian yang lain beranggapan bahwa tidak semua ayat Al-Quran adalah ayat hukum. Hanya ayat-ayat yang mengandung perintah saja atau ayat-ayat yang mengandung larangan saja itu yang bisa dianggap sebagai ayat hukum. Nah, perbedaan persepsi inilah yang kemudian memunculkan bahkan perbedaan jumlah ayat yang ditafsirkan di dalam kitab tafsir ayat ahkam. Nah, kalau kita misalnya membuka tafsir ayat ahkam dari mazhab yang sama antara Imam Ibnu Al-Arabi, Ahkamul Quran Ibnu Al-Arabi dengan Ahkamul Quran Al-Qurtubi yang sama-sama keduanya bermazhab Maliki. Di Al-Qurtubi beliau menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Sementara Imam Ibnu Al-Arabi tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Menurut beliau hanya beberapa ayat saja yang mengandung pesan hukum secara khusus. Maka jika kita ingin menelaah tafsir ayat ahkam, yang harus kita lakukan pertama sekali tentunya ya mempererat interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua menyadari bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah sumber utama hukum Islam, sumber utama syariat Islam. Sehingga idealnya memang siapapun yang ingin menjalankan syariat ini dengan baik, dengan benar, maka dia harus bersedia untuk mempererat interaksinya dengan Al-Quran. Tafsir ayat ahkam dalam sejarah perkembangannya mulai daripada masa Rasulullah SAW sampai hari ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada masa Nabi maka sumbernya hanya Nabi SAW, keterangan tentang ayat hukum yang disampaikan oleh Nabi, baik disampaikan dengan lisan ataupun dengan pelaksanaan di dalam keseharian beliau. Kemudian di masa sahabat kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang tafsir beberapa ayat hukum. Namun perbedaan ini biasanya tidak sampai memicu timbulnya khilafiyah yang berujung pada konflik, karena pada masa itu semua sahabat memahami betapa pentingnya saling bertoleransi dalam berpendapat. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sampai muncul taklid al-a'ma dalam hal hukum? Kapan hal ini pertama sekali muncul? Bukankah ketika kita berbicara hukum di dalam Islam, maka kita semuanya akan kembali kepada Al-Quran, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya itu sebenarnya tidaklah muncul di awal-awal masa munculnya para imam mazhab, tetapi perbedaan yang berujung pada fanatisme ini muncul pada masa kemunculan mazhab-mazhab fikih itu sendiri, yaitu ketika imam-imamnya itu sudah meninggalkan mazhab mereka untuk umat Islam. Nah, pada akhirnya ketika tafsir ahkam itu dibuat atau disusun, kita harus mengakui bahwa hampir tidak ada pada hari ini tafsir ahkam yang bebas dari pengaruh mazhab penulisnya. Semua mufassir ahkam ketika menulis kitab tafsir ahkam pasti memiliki kecenderungan mazhab tertentu. Imam Ibnu Al-Arabi beliau menulis tafsir ahkamul Quran dengan mazhabnya, dengan pendekatan mazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi menulis ahkamul Quran dengan pendekatan mazhab Maliki. Imam Al-Jassas menulis tafsir Al-Quran dengan pendekatan mazhabnya. Kemudian Al-Qaya Al-Hirasi dengan mazhab Syafi'inya, Fairuz Zabadi dengan mazhab Syafi'inya, dan begitu seterusnya. Maka pertanyaannya mungkin, kenapa yang paling populer di dunia Islam adalah tafsir Qurtubi, padahal kita tahu beliau bermazhab Maliki? Jawabannya, karena dari semua tafsir ayat ahkam yang ada, tafsir ayat ahkam yang paling moderat, ya, paling proporsional dalam menilai pesan hukum, dalam menilai perbedaan pendapat hukum terhadap makna ayat Al-Quran, itu adalah tafsir Qurtubi. Beliau tidak pernah memperlihatkan fanatisme yang berlebihan kepada mazhabnya, walaupun kadang-kadang masih ada, sebagaimana beliau juga tidak segan-segan untuk membenarkan pendapat yang bersumber dari selain mazhabnya. Yang terakhir, bagaimana kita memposisikan tafsir ahkam dalam ranah penafsiran? Apakah ketika ada tafsir ahkam dan kemudian juga ada tafsir bil ma'thur, lantas kita tidak lagi perlu kepada tafsir bil ma'thur, kita cukup dengan tafsir ahkam saja? Jawabannya tidak. Kita tetap membutuhkan tafsir bil ma'thur.
di mana tafsir bil ma'thur itu adalah penafsiran Al-Qur'anul Karim secara tahlili, secara tuntas dan menyeluruh. Seluruh informasi yang pernah disampaikan baik oleh Nabi ataupun oleh sahabat, tabi'in dan sebagainya terangkum di dalam tafsir bil ma'thur yang biasanya ditulis dengan cara tahlili itu. Sementara tafsir ahkam bagi yang ingin melihat khusus aspek hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jika juga masih ada pertanyaan, apa cukup dengan tafsir ahkam saja, kita tidak lagi perlu fikih? Jawabannya tidak. Kita tetap membutuhkan ilmu fikih agar bisa melaksanakan, mengamalkan ajaran agama ini dengan benar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.